Saya sukanya karena apa sebenarnya? Apa? Aku tidur siang kalau tas. Ya tapi emang kan kalau misalnya tas kita kan nggak pegang iPad ya tadi. Yes. Itu jadi kayak kadang tuh kalau lihat iPad, habis itu tuh pikirannya jadi berantakan. Ini setan. Hari ini kita hadirkan beberapa tamu murid-murid kami yang istimewa. Nah, ini ada dua murid kami yang istimewa yang sudah kita hadirkan. Ada yang pertama Kak Griselda, betul ya? Iya. Apa kabar Kak Griselda? Alhamdulillah, Sehat ya? sangat baik. Sangat. Baik, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut. Kemudian ada Kak, siapa namanya? Aulia. Aulia siapa sih? Aulia Putri Aryani. Oh, iya. Aulia Putri Aryani. Kayak ada nama-nama public figure juga ya. Berarti bisa nyanyi juga kayaknya nanti. Boleh. Dan kenapa kita hadirkan di sini? Karena mereka-mereka ini sama mungkin ya seperti edisi sebelumnya adalah murid kelas 12 dan termasuk angkatan pertama. Sehingga apa sih yang menyebabkan mereka ini bergabung, kemudian perjalanannya seperti apa sampai akhirnya prestasi yang didapatkan juga tidak ya remeh-remeh prestasinya. Kita kasih bocoran dulu, Kak Grisel, ini koreksi kalau salah ya Kak Grisel, Boleh. sudah diterima di beberapa kampus di luar negeri, sudah mendapat LOA ya. Yang pertama di Curtin University. Iya. Itu di mana itu Kak? Di Singapura. Oh di Singapura. Majornya? Majornya Business Economics. Business Economic, Curtin University Singapura. Kemudian juga sudah mendapat LOA di Monash University Australia. Iya. Yang Malaysia. Oh, Monash Malaysia. Iya. Oh, oke. Sama juga ini sudah final atau masih proses di UKM? UKM sudah final, masih nunggu ini sih Ustadz, interview. Interview. Oke, jadi at least ada 3 kampus yang sudah siap menampung, menerima dan menjadi destinasi pelajaran atau menempuh pendidikan selanjutnya. Iya, ada satu lagi Ustadz. Satu lagi. Di Newcastle. Newcastle University Australia, yes. di Inggris ya. Australia. Oh, di Australia. Oh, ada banyak Newcastle kan. Kita yang belum jauh mainnya soalnya, soalnya saya taunya Newcastle itu kiri Kabul. Iya, benar. Jadi adanya di Inggris. Oh, ada Newcastle di Australia. Itu jurusannya sama semua bisnis semua. Iya. Kalau Kak Uli nih, Curtin University Singapore juga. Iya. Jurusannya same? Jurusannya bisnis juga. Bisnis juga. Oke, nanti kita gali ya kenapa pada tertarik bisnis. Kemudian University of Canterbury, Iya. New Zealand. Sekolahnya pada jauh-jauh. Kemudian juga sudah ada LOA di Auckland Iya. University of Technology. Nah, ini beda nih teknologi. Iya, tapi tetap ambilnya bisnis. Bisnis. Jadi mungkin lebih ke digital marketing. Oke. Sama Monash University juga sudah LOA yang di Malaysia, sama yang terakhir on progress sedang berusaha melengkapi seluruh administrasi di IAIUM Iya. Malaysia. Dan sudah kesana langsung untuk melihat semua kebutuhan dan proses belajarnya. Kenapa tertarik ke IAIUM? Waktu itu kan sebenarnya nggak ada kepikiran buat ke luar negeri kan. Habis itu karena sama Ustadz Sul itu ditemuin terus diajak kayak, ayo kalian ke luar negeri itu kuotasinya besar, bahkan mungkin kesempatannya itu lebih gede. Oke. Terus akhirnya Ustadz Sul mengenalkan UKM itu dan kayaknya lingkungannya itu juga bagus banget. Oke, apa yang bagusnya dari sisi apanya? Timnya atau? Enggak, kemarin kan ke beberapa univ kan, saya lihat di UKM juga, dan saya merasa paling cocok di IUM karena Islamic environment-nya. Insya Allah. Jadi itu yang dicari ya, meskipun di luar negeri. Ya ini yang juga menjadi pesan untuk adik-adik kelas nanti. Jadi keluar negeri itu tidak hanya keluar negeri, tetapi harus mempertimbangkan ekosistem yang ada. Jadi salah satu pertimbangan memilih kampus di luar negeri harus environment-nya. Kalau
Lisel, Selda, apa yang nantinya mau benar-benar difokuskan dari sekian Saya kampus? ambil University Malaya itu Oh, yang Malaya. dia peringkat 60 sedunia QS ranking. Top 60. Yes. Nomor 8 di Southeast Asia insya Allah. Itu dia ya pertimbangannya kurang lebih sama karena Malaysia itu sama Indonesia backgroundnya hampir sama ya Ustadz. Mayoritinya masih Islam. Terus nggak jauh juga. Apalagi kan saya perempuan jadi orang tua mungkin khawatir untuk S1 di luar negeri. Cuman ada Malaysia yang univnya itu dia ternyata awalnya kerjasama sama NUS. NUS National University of Singapore. Ya dia peringkat 1, kalau nggak salah peringkat 2 ya apa 3 gitu di dunia. Tuh. Ya jadi ya tetap aja sih saya kuliah di sana walaupun itu PTN yang kalau di IUM kan ada asramanya. Kok di sana nanti kita ada asramanya, cuma di priority-nya buat citizennya Malaysia. Jadi saya nanti cari ya dormitory gitu. Terus nanti saya kasih cari kegiatan yang Islam juga sih. Ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya lancar. Dan ini kan masih di masa-masa proses kelulusan. Ini sudah menunggu dan juga mungkin masih ada kegiatan di akhir tahun dan kita doakan semoga semuanya lancar. Nah, selanjutnya nih, kalau sekolah asalnya mungkin kenapa kok sampai ke Al-Azhar IBS memutuskan untuk boarding school yang di SMA ya, yang mana rata-rata biasanya anak-anak SMA itu pada senang yang ya masih bebas-bebas. Kalau Kak Selda gimana sebenarnya? SMP-nya gimana terus kok bisa masuk ke sini? Saya SMP 2 tahun boarding, Ustaz. SMP sudah boarding, Yeah. sudah punya experience ya, dan kaget lah ya. Tapi boardingnya nggak yang strict gitu, Ustaz, masih modern-modern gitu. Santai, masih eksploratif juga. Cuman di tahun terakhir saya nggak sanggup. Akhirnya saya pindah ke SMP IT. Yang tidak boarding. Iya, tidak boarding, dia pulang pergi gitu. Terus tentu saya punya pemikiran yang mungkin kayak anak-anak lain ya Ustaz ya. SMP aku udah boarding, aku nggak mau boarding lagi SMA. Pengen ikut-ikut gitu kan, kalau di boarding kan nggak bisa, nggak boleh pegang handphone. Gitu kan, itu juga kan? Iya, cuman dulu TikTok belum se-hype itu Ustaz. Kalau dulu ya, Iya. apalan. Pengen lah rasanya kayak bisa pulang sekolah kayak gitu. Oh, pengen ngerasain hype-nya. Ya, Setelah naik motor gitu. ya main Apa sama tadi temen jemput, gitu. Nongki-nongki. Nugas ya gitu kan asik ya sedian. Tapi nggak asik Ustaz di sini. Justru saya gini sih ngerasa Enggak, waktu itu kan kamu pengen gitu dulu Iya. pengen kayak yang umum, terus kok Iya. memutuskan tetap ke boarding. itu kayaknya hidayah. Tahu gimana ceritanya? Ya di sini keren aja sih Ustaz, maksudnya apa sih? Iya, nggak usah dikeren-keren. Iya. Natural aja. Iya bener, ini bener natural. Maksudnya Jadi yang tahu pertama siapa nih yang nyuruh, yang kenalin, yang ini ke Al-Azhar IBS nih? ya Pertimbangannya apa? Lebih dekat atau apa? Itu siapa? orang tua. Tetap orang tua ya. Ya, dikasih opsi. Saya dulu sudah keterima di Malang, boarding Malang. Habis itu, boarding ya. ya, habis itu tes di sini juga keterima, alhamdulillah. Akhirnya saya mantepnya di sini. Oke, sampai di situ mantap nih. Karena waktu dulu saja kami yang awal ini belum mantap. Kan jujur nggak? Iya. Waktu pertama datang ke sini bangunan juga masih belum ada. Baru. Ya kan? Baru 3 gedung ya, Ustaz ya. Saya kesini, saya kesini masih Masjid boarding. akhwat 2004 Pas kan belum Iya, belum ada, baru master plan. baru gambar. Ya kan? Iya. Sama nggak? Kalau juga waktu itu Saya kesini masih ada itu, baru ada balihonya Ustaz Syihab. Iya, Kalau ada master plan-nya Iya, belum ada bahkan bangunan. masih angan-angan. makanya ini pertanyaan yang jujur nih, sebenarnya mau nanya gitu kan, apakah memang karena melihat orang-orang yang berada di belakang ini seperti Ustaz Syihab yang kita tahu, Pak Kiai, ya sudah bismillah, karena mungkin sudah ada di sana juga kan gerbongnya, jadi ya insya Allah jalan gitu. Atau itu atau apa,
Saya mikirnya programnya Ustadz, karena dia ini kan digital based school ya. Terus world class education, terus ada super QC-nya itu sendiri nanti yang praktek-praktek. Super beauty itu semacam pengembangan kurikulum, sains, ulama, profesional dan entrepreneur. Ya, gitu. Dan tentunya Ustadz Syihab sangat berperan penting lah Ustadz, dengan itu sangat meyakinkan orang tua saya. Oh, sempat ketemu dengan Ustadz Syihab juga? Ya, terus juga ini sih, orang tua saya sempat bilang kayak gini, ini sekolah baru, Sel. Cuman ini bukan sekolah baru. Kenapa Ustadz? Soalnya dia induknya dari Iskarima sama Solo Baru, Azhar Solo Baru. Maka dari itu saya ya mantep-mantep aja jadi angkatan pertama gitu. Ya, ya memang kenyataannya demikian. Jadi memang yang baru itu dengan gedungnya. Dan tetapi SCM-nya, prinsipnya, konsepnya itu sudah dibangun cukup lama. Kalau awal ini, gimana nih awalnya ke Aulia kok tiba-tiba pilih ke sini? Kan saya sebenarnya kan pas ya benar sih kata Ustadz, saya juga siapa sih yang mau SMA boarding ya Tat, apalagi walaupun udah pernah ngerasain ya. SMP-nya mondok juga? 1 tahun kelas 7. Kelas 7 mondok, terus pindah. Itu karena ya biasalah nggak betah masih SMP ya kan, gimana ya. Nah akhirnya ya udah saya pindah. Terus ya masih terkiang-kiang dulu di pondok gimana gak enaknya, apalagi kan dulu enaknya apa sih? Strict banget saya Tat. Oh, striknya. Jadi saya kalau itu walaupun zamannya belum COVID ya, kalau misalnya zaman COVID kan dimaklumi kenapa nggak boleh keluar. Strik itu ketat, nggak boleh keluar, nggak boleh untuk misalkan makan itu ada masalah. Kalau makan ya kadang sering kehabisan. Jadi ya ada ya. Sering kita masak. Kecil-kecil gitu, tapi kalau terus berulang berarti ya sebuah keputusan tersendiri gitu. Terus pindah ke sekolah umum. Iya, yang masih sekolah Islam. Iya, sekolah ya kayak IT gitu. Terus waktu itu kan COVID ya Tat ya. Kita online kelas semua. Ya, terus di online kan semua. Bingung nih mau masuk mana. Awalnya mau lanjut yang SMP yang sama. SMA-nya kan ada. Tapi itu udah janji sama Bunda, SMA-nya bakal mondok lagi. Oh, saya pengen jadi kamu sendiri. Iya, karena kan saya minta pindah kan kelas 7. Terus bilang, tapi sama SMA mondok lagi ya. Iya. Berarti emang orang tua pengen ke Aulia mondok gitu. Iya, emang pengen ya. Supaya terjaga lingkungannya. Iya gitu. Terus ketemu nih Ustadz Syihab. Kan saya dulu emang saya pengen banget masuk Pondok Iskarima SMP-nya, tapi kebetulan kan tes nggak keterima gitu. Angkatan pertamanya. Angkatan pertamanya. Berarti kita Oke, jadi ketemu Ustadz Syihab, terus pengen masuk Iskarima. Tapi sebenarnya kan waktu itu belum keterima, karena kan saingan Iskarima kan banyak ya Tante. Apanya? Saingan masuk pendaftar masuk. Ya kan banyak. Beda cerita angkatan pertama. Saya juga nggak angkatan. Kan langsung keterima. Itulah privilege angkatan pertama. Terus masuk Iskarima nggak masuk nih? Keterima. Terus itu ya udah. Akhirnya kan dia mondok itu setahun. Udah akhirnya terus kebetulan ini kan buka pesan itu. Bareng ya. Jadi mau Iskarima terus melihat di sini. Habis itu terus sekitar bulan apa ya? November kayaknya. Kesalahan. Pertama ketemu Mutika dan yang lain-lain, terus yang kedua ketemu Ustadz Syihab. Nah gitu. Habis itu setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya oh ya udah, karena itu saya juga tertarik ya super kisi itu. Kan jarang ya ada sekolah yang itu berarti kan ekskul ya, jarang gitu loh yang apalagi Quranik, terus ulama itu kan sangat jarang gitu ya. Akhirnya saya bisa ketemu banyak syekh. Iya, banyak tokoh itu suatu privilege yang saya nggak bakal dapat tempat lain gitu. Ya saya yakin ke sini. Tapi kan waktu itu nggak tahu akal cuman itu cukup menarik perhatianmu ya. Saya yakin karena emang Ustadz Syihab udah oke, karena saya yakin dia sama Ustadz Syihab. Yang ingin pengen itu orang tuamu atau kamu sendiri? Awalnya ya orang tua dulu, setelah ya ketemu kita mau ngobrol, saya jadi lebih yakin gitu di sini. Tuh. Jadi tetap ada motivasi untuk Qurannya tadi tetap ada karena Iskarima dan tidak semua lembaga juga based on Quran juga kan yang dikuatkan, dan di sini memang kita sampaikan
memang semua elemen dari siapapun lah, guru, direktur, kepala sekolah, bahkan di asrama itu satu visi yang penting memberikan basic Quran dulu. Itu yang terpenting. Bahkan ya di beberapa rapat-rapat evaluasi kita, kalau parameter-parameter yang lain belum tercapai itu masih oke lah. Tapi kalau Quran ini harus benar-benar apapun diprioritaskan. Alhamdulillah. Tapi BTW sudah selesai, Saudara? Udah berdua alhamdulillah. Enggak. Kamu yang pertama yang apa? Enggak. Oh, yang angkatan pertama dari tahun Hotmail pertama ya. kan? Itu berarti di sini ngapalin Setahun. tahun. Nah, tahun lebih 8 bulan kalau nggak salah. Sama dong, tahun 8 minggu. Nah, ya, di Syarima itu. Oke, berarti sudah selesai 30 juz ziyadah dan mungkin tetap dilanjutkan murojaah ya. Kesulitannya apa nih? Awal-awal masuk sini, ya kan pasti ada tuh. Boleh diceritain ya kalau mau sharing, tapi kalau enggak dipilih aja ceritanya. Nggak mungkin kalau di sini enak ada semuanya. Iya. Pasti ada masalah sama teman, ada masalah futurnya. Kalau Zelda apa nih yang paling terasa berat tuh awal-awal? Kalau teman menurut saya enggak sih Ustaz. Itu mungkin kekhawatiran sebelum datang ke sini. Oke. Mungkin kayak mikir temennya ada nggak ya, temennya siapa ya gitu kan. Sedangkan kita nggak mikir Ustaz, kalau misalnya teman saya yang belum berangkat juga mikir gitu. Jadi kita sama-sama butuh teman, terus akhirnya klop gitu. Tuh, kalau teman sih masih oke Ustaz. Tapi kalau menurut saya apa ya? Apa? Saya gak kepikiran sama sekali. Yang kadang cuacanya kan atau Kok cuacanya aman-aman sih. Organisasi dulu saya. Saya sempat ya, kan OSIS ya dulu. Berat mengikutinya, aktif di situnya atau berat aktif di situnya. Karena di situ posisinya kan posisinya kan kita angkatan pertama. Otomatis belum ada OSIS atasnya yang belum punya contoh ya program yang sudah ada. Jadi kita kayak ibaratnya nebang pohon dulu, nebang buat jalan kan saat itu sesuatu yang sulit sih menurut saya. Ya, setiap fit call, bahkan saya setiap minggu itu fit call ke orang tua saya nangis gitu. Iya, kelas 10. Itu yang kamu adukan ya karena itu berat mengurus OSIS. Iya. Terus orang tua gimana menanggapinya? Apa namanya? Panik nggak? Enggak panik. Enggak ya? Iya, panik harusnya, cuman nggak ditunjukin ke saya. Itu kayak membantu menenangkan gitu. Kalau misalnya emang udah terjadi disuruh ikhlas kayak gitu. Apa mungkin Zeldanya overthink down misalkan bisa semuanya aja. Kayaknya aku harus bisa nih, aku harus semua. Bisa satu OSIS ya? Iya dulu. Kelas 10 saat itu kan sangat pressure ya. Karena selain OSIS sendiri apa yang pressure lainnya? Karena tahfidz juga gitu. Tahfidz bisa jadi ya, saya sempat nangis dulu waktu ziyadah 1 kali 2 kali. Karena ya nemu ayat susah itu kan Ustaz ya. Waktu gitu. Iya. Terus akhir juz 2 itu ya gitu. Terus ini juz 7 kayak gitu sih Ustaz. Itu struggle sekali, mana saya itu satu halakoh sama anaknya Syekhoh, anaknya Syekh, teman saya yang udah 30 itu sudah ada sanatnya. Itu pressure sekali Ustaz. Aku gimana nih gitu ya, udah hafal juga pada hafal, sementara membaca saja aku sulit. Mengapa saya berbeda? Oke, Kak Aulia, apa nih kalau kesulitan Kak Aulia? Karena Ustaz dikit-dikit banyak juga tahu lah. Kayaknya satu sekolah tahu dan kesulitan saya kelas 10. Cuman kan semuanya masih menerka-nerka nih. Aulia ini apa sih? Dengerin dari nama sumber. Salah aku dilakuin. Apa sebenarnya Kak Aulia? Sebenarnya minggu-minggu awal itu saya malah betah banget di sini, Tat. Ya? Saya kayak dari apanya? Apa cuacanya? Enggak sih, view-nya saya suka banget kan. Saya juga dapatnya kamar yang madep gunung kan. Wah, itu kayak favorit dong. enak banget. Kita satu kamar ya dulu ya. Kita kerjain editor. Biar muncul. Terus? Ya, habis itu kan kamar sama-sama juga. Terus tiba-tiba
Saya masih ingat banget harinya, bahkan saya tuh sakit demam gitu kan. Jadi lebih ke kesehatan. Iya. Terus saya tuh paling nggak bisa dan nggak suka kalau saya udah muntah. Karena saya dulu tuh kecil itu tipes tuh 6 kali berturut-turut bolak-balik rumah sakit. Jadi kayak kita punya riwayat lah ya, sakit. nah terus itu kan sakit semingguan muntah terus, saya sampai nggak bisa makan gitu, kayak susah gitu mau makan, mual, tapi kalau nggak makan tambah mual gitu. Jadi kayak aduh nggak enak banget gitu. Sampai akhirnya saya pulang bentar, cuman saya juga nggak tahu sakit saya kenapa. Jadi periksa ke dokter. Iya juga periksa terus sampai ya mah doang ngomongnya gitu. Tapi saya nggak merasa itu mah, karena mah itu biasanya kalau saya paling sehari doang, habis itu besoknya sembuh gitu. Nah habis itu dikasih obat juga kan dari dokter, minum, setelah obatnya habis kambuh lagi. Saya kan jadi bingung, ini kenapa sih gitu. Jadi rasanya mual terus lemas, jadinya karena muntah terus lemas. Iya, terus kan saya juga overthinking ya, jadi kayak ini banyak penyakit. Benar. Overthink. Apa yang lebih membebani pikiran seorang Awi ya? Kalau tadi kan Osiris nih. Saya itu ya lebih ke COVID sih, Tat. COVID. Saya overthinkingnya COVID ya. Karena udah selesai. 2021 kan masih COVID, Tat. Mana waktu 2020 itu apa? Kamu takut kena? Ya, takut kena kan, kita di sini juga bareng-bareng, Tat. Iya. Maksudnya karena pemberitaan yang begitu terus sampai yang sampai takut meninggal gitu. Juga mempengaruhi sih berita-berita yang kayak tiap hari kan data ya, Tat, yang kena berapa, terus yang dulu warga Ustaz kan kena pertama kali waktu. Oh iya, tapi itu isolasi ya sih. Hari pertama masuk kita malah ngungsi di dapur. Ya Allah. Jadi kita berapa hari minggu sama Ustaz Amri, Ustaz Riha. Iya, Ustaz Riha. Berarti itu karena sakit-sakitan, lebih ke overthinking, terus sakit, terus sering dibawa ke dokter, banyak tinggal di boarding. Itu masalah yang terberat. Itu paling berat menurut saya. Saya ngerasa juga di situ kayak saya bingung sama diri saya sendiri gitu. Sempat bingung sama diri sendiri. Habis itu mulai mereda di tahun keberapa, kayak sekarang iya, sangat enjoy. Di tahun ketiga harusnya kan kalau mau stres mau daftar kampus, stresnya mau TBK mau ini, malah enggak sih. Alhamdulillah. Ya, apa faktor yang membuat kamu bisa yang membuka semua logika? Apa ya? Saya semester 2 itu kan lumayan penting, walaupun kadang tiap malam tuh biasanya saya mual gitu. Tiap malam sebelum tidur mesti teman-teman udah pada tidur nih, lampu udah pada mati. Saya tuh tiba-tiba mual gitu. Padahal saya lagi nggak pikirin apa-apa gitu. Emang itu kayaknya efek traumanya gitu kan. Masih kepikiran COVID tidak? Enggak. Cuman emang kayak mungkin efek trauma gitu. Ada. Ya nanti saya pelajari lebih lanjut banyak itu kenapa overthink, anxiety and other things sampai mual-mual gitu. Tapi yang jelas kamu akhirnya bisa mengikuti menyelesaikan semua proses belajar sampai akhirnya mungkin juga berkah Quran ya. Iya. Lampauin Quran itu kan juga menjadi toks ya. Menenangkan pikiran, meruqyah juga. Iya, saya juga pikir gitu. Lalu kan waktu semester 1 kan belum ada touch ya, Target Acceleration Dance itu kan belum ada. Terus mulai semester 2 tuh ada, saya jadi agak seneng gitu. Kayak rasanya kayak gak stres aja gitu. Malah gak stres? Enggak, karena udah stres? Iya, enggak. Justru enjoy gitu. Iya, karena saya kayak adem. Saya gimana ya, Tat? Gimana? Cerita nanti saya simpulkan. Saya sukanya kenapa coba, Tat? Aku tidur siang kalau Tat. tapi kan enak, Tat. Kita nggak ke kelas. Masih ditampung. Iya kan? Kira itu salah satu. Gitu lah. Ya gitu sih. Tapi artinya itu bisa merefresh, bisa lebih calm gitu ya, karena lebih hanya fokus di Quran gitu. Ya tapi emang kan kalau misalnya Tat, kita kan nggak pegang iPad ya, Tat. Itu jadi kayak kadang tuh kalau lihat iPad, habis itu tuh pikirannya segi berantakan. Ini setan. Iya. Sejujurnya ya pikirannya di berantakan, walaupun saya juga sebenarnya ya masih sering lihat gitu loh.
Tapi masih banyak pentingnya juga. iya pasti gitu. Tapi ketika kita juga nggak lihat tuh rasanya kayak pikiran saya nggak ruwet gitu loh, nggak Karena banyak di yang sini mungkin banyak pembelajaran gitu ya, lebih ke Mandarin atau mungkin. Dan kadang kan lihat berita waktu itu kan yang apa ya, kalau kita nggak saring tuh tanya pusing sendiri, padahal itu sebenarnya nggak harus dibikin. Ini bedanya sama kemarin si Faisal nih. Faisal kalau nggak lihat HP, nggak lihat berita, dia yang pusing. Dia FOMO banget soalnya. Enggak, saya enggak. Itu aku sebentar, Bu. Ntar lihat deh di podcast yang cowok. Pasti ikut pusing. Jadi tadi Aulia lebih tersolusikan dengan program TAS. Ada lagi nggak yang pengaruh atau ustazah yang paling berpengaruh selama 3 tahun ini? Siapa Aulia? Kalau saya tuh lebih ke kegiatan. Jadi saya kan sibuk, jadi saya nggak mikir banyak gitu kan. Sibuk ya. Kalau tadi Selda bilangnya dia stres karena jadi ketua OSIS, saya malah seneng pas jadi OSIS. Iya, karena saya lebih terisi waktunya. Cuman perasaan saya kan agak lebih besar daripada Selda waktu itu. Iya. Terus ya saya jadi apa kegiatannya? Kalau saya dulu kan tahun pertama itu saya anggota Edu Dakwah. Education and Dakwah itu ya biasa. Kalau hari Jumat itu ada kahfi. Kamu yang mengkoordinir. Iya. Terus ada infak tiap Jumat. Habis itu kita biasanya juga bangunin orang sholat, bangunin tahajud. Terus kita itu tugasnya itu. Ya, yang Edu Dakwah spesialnya Edu Dakwah gitu. Enjoy dengan saya gitu. Saya suka waktu itu kayak gak bikin overthink malah Anda. Enggak, karena saya merasa karena ke distract ya. Iya, itu malah jadi distraksi saya gitu. Ini berarti kan obat overthink justru malah disibukkan kan? Iya, benar. Kalau itu benar. Terlalu banyak merenung akan pikiran masuk. Iya. Saya juga malah kalau gabut tuh malah tambah stres. Kalau saya ada kegiatan saya malah lebih enjoy gitu. Ya, bisa nanti treatment ya yang mungkin guru-guru yang ada BK dimanapun. Aku melihat anaknya, kamu kenapa sih? Kok overthink? Berarti kurang kasih kerjaan. Jadiin ketua OSIS. Apa kayak nyariin batu kecil di tataran menjadi puzzle soal apa biar itu melamun. Ya kan? Ya jadi disibukkan dan itu yang paling membuat berkesan nih. Kalau ustazah ada nggak yang sangat membantu? Dulu banget saya sakit itu mesti sama ada itu Sari sama Riha. Ini yang selalu bisa menemani kayak. Kalau guru di sekolah? Putih ini sih waktu itu. Yang banyak memberi air gitu ya. Terus supportnya guru Wali kelas. Nomor teacher. Sebagai wali kelas ini Ustazah Sari, ini Ustazah Riha, ini Budini. Semangat editor. Oke, terus kalau Kak Selda situasi atau pengalaman teman-teman ustazah yang perlu diceritakan? Saya sih yang sangat saya highlight itu experience-nya adalah togetherness Ustaz. Kebersamaannya antara semua civitas. Itu menurut saya privilege-nya angkatan pertama sih. Jadi kita bisa semua masih fokus. Iya. Jadi kenal semua. Enggak serakah juga sih Ustaz, cuman kayak kita bisa enjoy gitu. Itu kan dia juga berkali-kali gila. Angkatan pertama tuh sering banget ketemu Ustaz Syihab. Tiap pagi tuh ada kelas tai chi ya. Ya, dulu itu saya seneng banget itu kalau udah ada Ustaz Syihab. Iya, serius. Walaupun kayak mungkin malas ya dulu, tapi sekarang kok nggak ada lagi. Jadinya saya. Ustaz Syihab. Tai chi. Boleh lagi. Itu justru malah yang berkesan. Iya, justru kayak kepegang dari senternya gitu loh. Mana Ustaz Syihab tuh kayak see the unseen gitu loh. Bisa memberi tips and trick gitu. Jauh ke depan mungkin. Oke. Terus siapa nih Ustaz Musyrifah yang studi jauh? Ya, Musyrifah yang dekat. Ini Ustazah Fatma. Ya, Halakoh dari kelas 10 sampai kelas 12 menyaksikan nangis-nangisnya kita bersama. Itu nangis karena susah ngapalin. Iya, terus ditagih-tagih jus ya. Itu sih juga
ya agak pressure tapi nggak seberat yang OSIS tadi sih Ustaz. Cuman ya itu mungkin itu di awal sih Ustaz, saya masih kelas. Misalnya ketua juga, jadi harus semua divisi kan. Ya. Kalau Kak Aulia kan cuma divisi dakwah aja, ini aja. Kalau guru-guru? Guru ada 3 saya, Bu Dini, Bu Ginta, sama Usku. Kalau Bu Dini itu dari yang kita awal datang itu udah menyambut gitu loh, kadang-kadang lalas ya Ustaz ya. Kalau Bu Ginta ini dari kelas 11 sampai kelas 12 jadi wali kelas kita terus. Bahkan Melan direpotin untuk kita mau apply university tuh. Kita rapor. Bu, boleh translating nggak ya jadi bahasa Inggris ya gitu rapornya. Kita tuh. Kalau Usrah sendiri karena mungkin ya OSIS itu ya apa-apa sama Usrah lah dulu. Ya, jadi kita sebenarnya pengen mengenalkan semua jasa guru-guru ya, sebenarnya semuanya pasti berkesan ya, punya andil dalam mengantarkan Kak Zelda dan Kak Aulia, tapi biasanya ada keterikatan. Nah sekarang masuk ke proses memilih kuliah. Tadi kan udah diceritakan berbagai kampus nih, udah diterima, udah dapat LOE, kemudian tinggal pemberkasan dan seterusnya. Kalau Kak Zelda bisa saya nggak kemarin proses pemilihan kuliah itu di sini kayak apa? Udah Ustaz, jadi awalnya itu saya kelas 11 kalau nggak salah. Jadi mulai kelas 11 sudah harus punya pemikiran kuliahnya ya. Cuman di saya itu kosong banget Ustaz. Bahkan mau Indonesia atau luar negeri itu saya masih bimbang. Iya. Orang tua di situ juga masih, mama papa mendukung, kamu maunya yang mana kayak gitu. Terus di situ ya Ustaz Zul hadirlah. Beliau itu ini ngadain pertemuan angkatan pertama yang SMA. Beliau presentasi, maksudnya ngajak kita buat kuliah di luar negeri dan lain-lain. Di situ juga ada Pak Apri juga buat bahas PTN. Jadi nggak menonjol salah satu gitu. Jadi di situ saya udah pengen di luar negeri. Awalnya saya maunya NUS yang di Singapura. Ya itu ambisi besar. Saya besar banget pokoknya buat itu Ustaz. Tapi singkat cerita orang tua nggak bolehin, nggak diizinin karena di Singapura takut pergaulan. Ya, apalagi perempuan, anak pertama S1 itu sangat berat bagi beliau. Tuh sampai akhirnya perubahan pikiran lagi, orang tua saya akhirnya memutuskan untuk mengkuliahkan saya di Indonesia. Sudah sempat? Iya, saya bahkan sudah daftar ulang. Oh iya? Dulu. Udah bayar dong? Saya juga udah masuk grup mahasiswanya. Lah kan baru kelas 11. Iya, tapi kan sudah orientasi. Pas kelas 12 udah masuk. Oh, kelas 12-nya itu yang sudah ada registrasinya. Iya, registrasi ulangnya. Swasta berarti ya? Swasta. Yang fokus ke entrepreneur adalah pokoknya Ustaz. Iya. Dan itu mungkin ya tetap levelnya sudah inilah ya, terkenal juga. Terkenal. Cukup terkenal. Nah, di situ saya akhirnya ikhlas lah Ustaz. Walaupun saya pengen banget tuh Ustaz. Sebenarnya Zelda juga pengen masuk itu. Pengennya di luar negeri. Oh, masih pengennya di luar negeri. Tapi yang itu orang tua. Ya, tapi saya kayak selalu menenangkan diri saya. Ini ridho orang tua loh. Siapa tahu, maksudnya kamu kuliah kayak gini nggak ada yang tahu. Padahal kan gomnya itu bukan di mana kuliahmu, tapi nanti kamu tuh seberguna apa sih buat bangsa gitu. Jadi saya ikhlas aja. Tapi saya tetap sholat tuh saat saya tetap sholat istiqoroh, tahajud gitu. Kayak tunjukkan ya Allah, tunjukkan kayak gitu. Sampai suatu hari saya tuh nggak pernah expect ini bakal terjadi. Bahkan ini bertempat di mobil perjalanan dari Solo mau ke Jogja. Itu orang tua saya tiba-tiba bilang, jadinya di luar negeri aja ya Kak. Oh gitu? Iya. Tiba-tiba? Iya, tiba-tiba banget. Habis itu beliau cerita tentang lebar gitu-gitu. Dan ternyata alasannya itu satu visi lah sama saya Ustaz. Maksudnya networking. Iya, itu visinya juga supaya luar kan. Benar. Networking, mana kalau misalnya saya mau terjun ke dunia bisnis kan Ustaz, itu kan suatu yang penting banget. Itu cuman orang tua saya saat itu inginnya di Malaysia, IIUM juga awalnya. Karena itu kan kayak boarding gitu ya Ustaz. Asrama masih Islam gitu. Terus singkat cerita
ayah ketemu Ustadz Zul, konsultasi dan lain hal. Dan situ gak lama di bulan Januari saya sama beberapa teman-teman visit ke Malaysia, kampus visit. Itu ya kayak UM itu tadi, ke UM, ke UIM, cuman itu aja ya. Itu sama ke mana high school kayak gitu buat ngisi gini. Ya, ngobrol gitu. Akhirnya saya menemukan nih antara NUS sama UM itu di saat yang tadi awalnya saya mau di NUS itu. Saya terkaget-kaget ternyata UM ini dulu tuh induknya sama kayak NUS. Cuman yang NUS dipisah, dia di Singapura, yang UM tuh di Malaysia. Terus bertepatan sekali, ayah saya itu lagi sama temennya ayah saya. Lagi ketemuan gitu. Terus di Malaysia juga? Enggak, di Indonesia. Dia tuh cerita, teman ayah saya cerita kalau misalnya, loh, Kak, di Malaysia tuh ada loh kampus nomor 1, bahkan dia 100 besar, 60, peringkat 60 tadi. Terus UM, orang tua saya langsung kayak, di sini aja semua nggak apa-apa kok. Sudah ada rekomendasi kan? Tinggal cari lingkungannya, gimana kamu jaga hafalannya itu nanti gitu. Akhirnya saya udah menemukan sang pujaan hati. Enggak, UM-nya itu. Ya intinya terus direstui orang tua, meridoi. Nah, proses kesananya kan kamu harus mengikuti semua persiapannya apa aja? Itu simpel sih Ustaz, lebih simpel dari yang PTN sih menurut kita ya. Karena cuma pemberkasan. Ya. Kan di sini ada jalur dalam negeri, luar negeri. Berarti langsung dari awal luar negeri ini. Iya. Dan course-nya pendampingannya lebih ke IELTS, ya. Study Abroad Academy. SAA, Study Abroad Academy. Kalau yang dalam negeri lebih ke bimbingan belajar, UTBK-nya. Tapi sama sekali kalian tidak ngikutin yang proses-proses itu ya? Enggak. Dari kelas 11? Dari kelas 12 awal. Tapi kelas 11 sudah mulai mulai di mapping ya ini atau ini gitu. Jadi startnya persiapannya dari awal kelas 12 masuk di jalur internasional. Kemudian dari situ level skor IELTS awal berapa? Saya 5,5 kalau nggak 5. Sampai akhirnya pas official IELTS test 6.5. Tapi ini apa namanya, jangan dipahami yang mungkin belum terlalu memahami scoring IELTS ya kan. Nanti dipikirnya 6,5, aku aja bahasa Inggris dapat 9, nah kan beda. Jadi scoring IELTS, ini bisa dijelaskan scoring IELTS gimana? Mentok itu kan mungkin orang mikirnya 10, bahkan native aja mentok-mentok tuh dapetnya 9 ya. 9 itu udah paling mentok, itu pun dia yang native itu malaikatnya British gitu. Ya itu pun dia udah ngerti struktur IELTS-nya gitu. Kalau 6,5 dia udah moderatif gitu satu. Moderatif dan itu requirement minimum untuk apply. Minimumnya berapa kalau satu? Kalau beda-beda Ustaz, beda-beda perjurusan. Kalau saya 6. Jadi 6 saja itu sudah bisa sebenarnya. Karena ini 6,5 keren. Kalau Aulia gimana? Apakah ada yang lebih menarik? Sama ya, jadi masuk di kelas internasional, program internasional. Terus scoring IELTS-nya? Yang pertama itu waktu kan apa namanya? Pretest itu kita bareng-bareng gitu, saya dapatnya 5 juga. Karena waktu itu saya bingung, kan saya belum pernah coba IELTS gitu. Terus reading-nya itu kan banyak banget ya, saya sampai pusing gitu. Aduh, berat banget. Sumpuk reading. Ya ini pusingnya beda ya tapi ya. Tidak menyakitkan. Cuman itu aduh apa ini, itu sampai bingung juga. Yang keluar ya 5. Ya oke, lumayan lah gitu. Cuman terus akhirnya kita kira-kira IELTS tuh 3 bulan dong ya? Iya, 2-3 bulan, 90 hari ya itu 3 bulan. Padahal tuh sebenarnya skuter juga udah ketar-ketir nih 3 bulan tuh sebenarnya tuh nggak boleh ya, harusnya tuh 6-8 bulan sebelumnya kalau persiapan IELTS itu. Terus akhirnya kita apa nih yang bisa cepat mengupgrade kita kalian itu? Kalau itu sebenarnya atau mungkin juga faktor lingkungan gitu ya. Karena kalau di luar misalkan ada di boarding
sekolah umum itu kan banyak distraknya tuh. Iya. Menurutnya lapar gitu. harus reading, harus ngerjain tugas, lihat TikTok dulu. Ya, bener. Ya itu. Kalau di sini kan semuanya terkondisikan gitu ya. Itu yang kamu rasakan nggak sih Iya. Maksudnya lebih terstruktur daripada kalau saya di rumah. di rumah? Karena harus memanage sendiri kan, otomatis. Jadi itulah kenapa salah satu privilege berada di boarding itu karena semuanya mendukung environment-nya. Terus apa yang kesulitan ketika proses IELTS itu yang kayak apa sih pelajarannya? Reading terus kah atau? Kita beda-beda sih tiap pertemuan. Kadang misal seminggu itu kita reading doang gitu. Kadang juga misal Senin reading, Selasanya kita speaking gitu. Tergantung gitu. Gurunya juga asik sih waktu itu. Kita klop banget sama gurunya, jadi masuknya juga gampang gitu. Kebetulan juga kita satu kelas ya. Iya, kita satu kelas. Emang Kayak- berapa kelas? 3 diplot gitu Ustaz. Sesuai Sesuai band scoresnya. kayak pretestnya berapa kayak gitu. Jadi kayak yang Placement testnya berapa Ya, Kan placement benar, test. beda-beda gitu ya. Ya gitu. Oke. Lanjut Ki. kakaknya itu juga kayak sesuai kebutuhan kita. Iya. Misalnya saya kurangnya di reading, dia kurangnya di listening dia. Dan itu selama tadi 3 bulan terakhir sampai akhirnya ikut tes, skornya 6,5, langsung apply gitu ya. Iya. Iya. Langsung menuju surga sampai dapat LOE-nya. Oke, Masya Allah keren. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi semuanya kalau pengen jadi program internasional ya yang ada di Al-Azhar di IBS. Itu salah satunya ini yang kita mungkin nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tidak semata-mata kita bawa kurikulum internasional ke sini saja, yang mana ini juga kita nggak tahu nilai-nilainya bisa menyatu dengan Islam enggak. Karena kurikulum internasional kan kita belum tahu, ya kan? Kalau yang mungkin di luar sana akan menemukan internasional misalkan tersebutlah brand apa, dia kan sampai mengharuskan pemikiran yang lebih universal. Itu gimana dong kita menanggapi? Kalau pengen benar-benar mau pakai itu, kan harus ada male, female sama dua-duanya unisex atau apa kan? Unisex. Nah kayak gitu yang kita belum bisa menerapkan, sehingga mungkin ya kita lebih mencari kontennya saja yang dibutuhkan. Nah, kayak ini kita mempersiapkan anak-anak ini untuk keluar negeri dengan bekal-bekal yang sudah disiapkan, tapi kompetensinya sudah siap, baik nanti keluar dan kembali ke sini membawa ya ilmu yang bisa diterapkan gitu ya. Ya mudah-mudahan lancar, sukses terusnya. Terakhir nih untuk pesan untuk adik-adik kelas. Ini kan udah mau lulus sih, dan lagi dari Gabi, Kak Zelda, mungkin pesan yang adik kelas yang ada di sini atau mungkin di mana? Saya mungkin lebih ke sini ya Ustaz ya. Karena mungkin di akhir-akhir mau lulus ini banyak penyesalan yang pas kelas 10 sama kelas 11 gitu. Pokoknya kalau menurut saya jangan disia-siain adanya keberadaannya orang-orang hebat di IBS. Itu maksudnya kayak misalnya bisa berguru gitu loh Ustaz. Kan apalagi kita ini guru sama murid itu sangat dekat. Jadi bisa kapanpun kita bisa konsultasi tentang apapun itu Ustaz, tentang masalah personal mungkin atau cita-cita dan yang lain-lain. Terus juga kedekatan antara teman itu menurut saya penting banget. Karena mungkin kita sekarang belajar bareng satu kelas, cuma nggak tahu nanti waktu besar saya jadi pengusaha, Uli jadi psikolog, mungkin saya perlu bantuannya buat HRD-nya, ya kayak gitu kan Ustaz. Jadi kita Jadi networking itu harapannya tetap dijaga dari mulai di boarding ini sampai nanti apapun akan sangat berguna ya. Iya. Itu harus dijaga ya. Karena kalau nggak ada namanya teman itu bukan suatu privilege nanti kalau misalnya udah sukses gitu. Kayak founder kita aja itu kan best friend juga ya Ustaz ya. Ustaz Syihab dan board ini apa? Ustaz Abu Hasan. Itu kan ada suatu privilege gitu sih Ustaz. Ya. Jadi itu lebih ke harus bisa memanfaatkan kesempatan. Aulia apa nih pesan-pesannya supaya nggak seperti ini? Kalau itu mungkin per orang beda-beda ya.
Cuman kalau dari saya sendiri buat adik-adik nanti, kalau bisa di tahun awal tuh fokus Qur'annya aja dulu. Gitu ya. Nanti baru misalnya kalian udah selesai Qur'annya itu rasanya bakal lebih tenang. Terus setelah itu baru kalian boost apa yang kalian pingin. Kalian pingin belajar apa? Dalami. Kalian pingin belajar yang ini? Oke, kalian fokus aja yang itu. Itu insya Allah kalau menurut saya itu lebih baik. Pokoknya Allah dulu sebelum yang lain. Ustazah Aulia. Oke, terima kasih Kak Aulia Putri Aryani ya, dan juga Kak Griselda Anastasia. Ya. Yang sudah berbagi experience, berbagi inspirasi, berbagi kisah suka duka di boarding school ini di Al-Azhar IPS, dan juga pesan-pesan terakhir kepada adik-adik kelas. Ya Allah, tadi mudah-mudahan sukses menempuh studinya dan terwujud cita-citanya jadi pengusaha es krim Mengin atau apalah nanti ya. Itu nanti kita lihat saja. Dan sukses untuk Kak Aulia jadi psikolog Islami internasional. Oke, sekali lagi terima kasih ya, sukses semuanya. Salam buat keluarga di rumah kalau pulang.